Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Amma ba'du. Saya Erlangga Abdul Kalam, mahasiswa dari Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Asafiyah. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjalankan tugas mengenai mata kuliah jurnalistik. Sebelum kita membahas persoalan yang lebih dalam, saya mau kasih tahu teman-teman, jurnalistik itu adalah seseorang yang tugasnya melakukan pencarian, melakukan penulisan, melakukan penyuntingan. Ya. Adapun kegiatan dari jurnalistik itu sendiri adalah mencari berita, kemudian mengolah berita, dan setelah itu dipublikasikan. Itu adalah bagian dari tugas jurnalistik. Ya. Oke, langsung aja. Jadi pembahasan pada mata kuliah pertama jurnalistik ini ditugaskan untuk membahas persoalan kebebasan pers. Kebebasan pers itu menurut perspektif saya sangat penting karena salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat itu adalah ya kemerdekaan pers, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Dan itu memang faktanya dijamin oleh undang-undang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu harus dijamin. Nah, adapun dampak positif dari kemerdekaan pers ini adalah ya terciptanya kemandirian pers. Nah, kita nggak luput juga bahwa ada sisi negatif dari kebebasan pers itu sendiri. Dampak negatifnya adalah banyak jurnalis yang kemudian abai terhadap beritanya. Maksud saya adalah keluar dari kode etiknya gitu loh. Itu yang dikhawatirkan. Nah, untuk menghindari dampak negatif dari kebebasan pers ini, maka dilanjutkan regulasinya ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1945. Adapun indeks prestasi dari kebebasan pers di Indonesia itu agak lumayan jatuh ke bawah ya. Kurang lebih Indonesia itu ada di peringkat 124. Tidak lebih baik dari Timur Leste yang peringkatnya ada di 95. Mengapa bisa terjadi demikian? Mungkin karena adanya pembatasan terhadap liputan-liputan media asing yang ingin meliput ke Indonesia. Itu salah satunya. Catatan AJI waktu tahun 2018 ya kurang lebih sekitar 20-an orang lah jurnalis meninggal dunia. Kemudian masuk ke persoalan perlindungan pers ya. Perlindungan pers ini menurut saya sangat-sangat diperlukan. Yang alhamdulillah kemarin waktu pas puncak perayaan Hari Pers Nasional tahun 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan tanggal 9 Februari lalu, di mana acara tersebut dihadirkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa nantinya akan dibuatkan regulasi mengenai perlindungan pers. Ya, saya pikir ini perlu dan wartawan juga sangat mendukung akan hal ini. Dimana kita tahu bahwa di masyarakat kita, di negara kita banyak sekali rekan-rekan pers yang kemudian diintimidasi saat sedang melakukan peliputan di lapangan. Itu sering terjadi. Ya. Kurang lebih yang terkecilnya adalah terjadinya pengusiran terhadap rekan-rekan pers yang ingin meliput dengan yang bersangkutan. Dan bahkan ada yang terkonyolnya itu sampai melakukan penamparan terhadap rekan-rekan pers. Ada juga yang sampai melakukan perusakan terhadap alat-alat pers. Ya, kayak contohnya perusakan kamera dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu untuk menjaga ketenangan teman-teman pers ya. Ya, kita doakan saja semoga regulasi mengenai perlindungan persnya segera digarap oleh legislatif sehingga nanti outputnya akan menenangkan para jurnalis yang bekerja di lapangan. Kemudian masuk ya, kontrol negara terhadap media dan pers harus seperti apa, yang pasti keduanya harus berjalan dengan seimbang. Karena apabila ada yang menitik beratkan di salah satunya, khawatir nantinya akan terjadi banyak sekali kesalahan atau ketimpangan-ketimpangan. Maka ini harus diseimbangkan, ini harus disandingkan ya. Itu kira-kira pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak perkataan-perkataan yang salah ya. Unzur makola wala tanzur man kola, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.